Melanjutkan episode yang sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil memenangkan 3 ujian dari Menara Pil, lalu dia pun kembali ke Manor Klan Ye. Lalu dia pun menggunakan waktu luangnya itu untuk berlatih kultivasi. Namun tiba-tiba dia pun merasakan kalau seluruh tempat itu telah dikunci oleh seseorang. Ternyata seseorang ahli dari Sekte Jiwa telah menargetkan Xiaoyan di tempat itu. Sementara itu, Xiaoyan pun dapat merasakan kalau tempat itu telah dikunci. Ini adalah penghalang jiwa. Setelah gumamannya itu, lalu dia pun bangkit dan berkata, "Sekarang kita sudah ada di sini, mengapa bersembunyi?" ucap Xiaoyan. "Kau memang layak menjadi murid Zhao Chen. Persepsimu itu cukup baik," ucap sosok itu. Lalu dia pun menampakkan wujudnya di hadapan Xiaoyan. Lalu sosok itu pun berkata, "Kudengar metode mantra api orang tua itu ada padamu. Jadi aku ingin mendapatkannya," ucap sosok itu. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak kaget karena dia melihat api jantung laut di tangan sosok itu. Melihat ekspresi Xiaoyan, sosok itu pun tertawa. "Aku tahu ada 2 petarung di sini, tapi ada penghalang jiwa ini. Mereka tidak akan dapat membantu Anda untuk sementara waktu. Jadi serahkan mantra api itu kepadaku." Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak marah, lalu dia pun melesat menuju sosok itu dengan menggunakan langkah 3000 petirnya. Segera awan besar yang terkondensasi api surgawi pun diarahkan kepada sosok itu. Namun sosok itu hanya menahan serangan Xiaoyan dengan 1 jarinya. Dengan hanya menjentikan jarinya saja, membuat Xiaoyan pun kewalahan untuk menghadapi sosok itu. Sosok itu pun mulai menyerang Xiaoyan dengan kekuatan dari api jantung laut. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk melindungi dirinya dari serangan itu. Xiaoyan pun menggunakan teknik api pemecah tsunami untuk meladeni pertarungan itu. Di tempat yang lain, sosok itu pun mulai menggunakan kekuatan dari api jantung laut untuk menahan serangan api tsunami dari Xiaoyan. Tak cukup mengandalkan serangan dari api pemecah tsunami, Xiaoyan pun melemparkan api teratainya ke arah sosok itu. Sementara itu di tempat yang lain, sosok itu pun menggunakan kekuatan dari api jantung laut untuk membentuk sebuah avatar singa raksasa. Segera avatar singa raksasa itu pun menelan api teratai milik Xiaoyan ke dalam mulutnya. Setelah api lotus itu tertelan sepenuhnya, tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat pun terjadi di tempat itu. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan pun memanggil sosok boneka iblis bumi untuk menyerang sosok itu. Segera boneka iblis bumi yang diperintahkan Xiaoyan melesat untuk menyerang sosok itu. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk dapat menghancurkan segel di tempat itu. Namun bagaimanapun Xiaoyan berusaha untuk menghancurkan segel itu pun tidak dapat dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun nampak frustasi karena dia tidak bisa memecahkan segel penghalang di tempat itu. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, sosok itu pun menengus. "Dengan kekuatanmu itu, lebih baik jangan sia-siakan usahamu," ucapnya. Tentu saja ucapan sosok itu membuat Xiaoyan pun murka, lalu dia pun mengeluarkan 3 jenis api surgawi di hadapan sosok itu. Dengan kekuatan Xiaoyan, segera 3 jenis api itu pun bergabung. Sementara itu di tempat yang lain, sosok itu pun nampak kaget dengan penggabungan 3 jenis api surgawi di hadapannya. Sementara Xiaoyan menggabungkan 3 jenis api surgawi, di tempat yang lain boneka iblis bumi pun melesat untuk menyerang sosok itu. Boneka iblis bumi dengan kekuatan Dozong bintang 7-nya langsung melesat dan mencocor sosok itu dengan kekuatannya. Namun di tempat yang lain, sosok itu pun tidak bergeming menghadapi serangan dari boneka iblis bumi. Malah boneka iblis bumi itu pun dapat diikat sepenuhnya dan dikendalikan oleh sosok itu. Di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan pun dapat menggabungkan 3 jenis api surgawi dan menambahkan api perubahan ke dalamnya. Akibat penggabungan 3 jenis api surgawi ditambah 1 api perubahan membuat fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Xiaoyan membuat sosok itu pun kaget. Ini adalah metode dari mantra api, ucapnya. Lalu setelah ucapannya itu, tiba-tiba dia pun mengeluarkan sebuah senjata menyerupai tombak. Dengan kekuatan kultivator tingkat dojunya, sosok itu pun akhirnya membentuk sebuah segel di telapak tangannya. Segera, fluktuasi energi yang sangat kuat pun muncul di atas langit.
Lalu tiba-tiba sebuah senjata trisula pun muncul dan diarahkan langsung ke arah Xiaoyan. Sosok itu pun berkata, pada akhirnya semua ini akan menjadi milikku, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu trisula itu pun melesat menuju Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xian pun telah bersiap dengan teratai api pemusnahannya. Namun ketika Xiaoyan akan melemparkan api teratai pemusnahannya, tiba-tiba segel penghalang di tempat itu pun hancur. Segera segel penghalang itu pun retak dan hancur berhamburan di tempat itu. Setelah segel penghalang itu hancur, akhirnya Xian pun kembali lagi ke dunia nyata. Tentu saja kejadian itu membuat kaget sosok itu. Dalam keterkejutan kedua orang itu, tiba-tiba mereka pun dikagetkan oleh sebuah avatar manusia raksasa di hadapan mereka. Di hadapan mereka, akhirnya avatar manusia raksasa itu pun berkata, ini adalah wilayah Menarapil, sekte jiwa tidak boleh lancang di tempat ini, ucap avatar itu. Hei Xuan Konji, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Menarapil Anda, mengapa repot-repot ikut campur, ucap sosok itu. Di tempat yang lain, avatar itu pun menjawab, ini adalah Menarapil, jika kamu diizinkan melakukan apapun yang kamu inginkan di tempat ini, bagaimana aku akan bertanggung jawab atas Menarapil? Jawaban singkat itu ternyata membuat sosok itu pun menjadi marah, dasar bajingan tua. Sementara itu di tempat yang lain, sosok dokter peri kecil dan Tianhu Zunze pun telah sampai di samping Xiaoyan. Melihat kemunculan dokter peri kecil dan Tianhu Zunze di samping Xiaoyan, sosok itu pun berkata, hei Xiaoyan, kamu sangat beruntung kali ini, namun tidak untuk berikutnya. Lalu sosok itu pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu dengan selah spasial. Namun di tempat yang lain, dokter peri kecil pun berusaha untuk menyerang sosok itu dengan kekuatannya. Begitu sosok itu menghilang dari pandangan semua orang, dia pun berkata, hei Xiaoyan, aku akan datang mencarimu lagi. Lalu dia pun tertawa terbahak-bahak. Setelah terlepas dari masalah, akhirnya Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya ke arah avatar raksasa. Melihat kesopanan Xiaoyan, avatar itu pun berkata, aku perlu merawat dan menjaga murid teman lamaku. Terlebih lagi, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Untuk sejenak, Xiaoyan pun nampak termenung dengan ucapan itu. Lalu dia pun bergumam, apakah sosok ketua ini ada hubungannya dengan gurunya? Lalu ketua itu pun berkata, Xiaoyan, kamu harus datang ke puncak Menarapil. Ada sesuatu yang akan aku sampaikan kepadamu, ucapnya. Dan ingat, kamu harus berhati-hati dengan sekte sungai yang mendalam. Informasimu telah disebarkan oleh mereka. Mendengar masalah ini diakibatkan oleh sekte sungai yang mendalam, Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya kepada Penatua Yezong. Lalu dia pun meminta Penatua Yezong agar segera menyelidikinya. Setelah kepergian Penatua Yezong, Tianhu Zunze pun nampak kaget dengan kejadian itu. Sementara itu di samping Xiaoyan, dokter peri kecil pun berkata, dia sedikit lebih kuat dariku. Namun jika kita bekerja sama, mungkin bisa mengalahkannya. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan pun berkata, kali ini tidak berhasil, pasti akan datang lagi, kita harus berhati-hati, ucapnya. Ketika pertarungan sebelumnya, Xiaoyan melihat api jantung laut, lalu dia pun berniat bertanya kepada Han Peng. Tiba-tiba Xiaoyan pun mengeluarkan jiwa Han Peng dari dalam botol giok, lalu dia pun bertanya kepada Han Peng, Han Peng, kepada siapa kamu memberikan api jantung laut? Di tempat yang lain, mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Han Peng pun berpura-pura tidak mengetahuinya. Lalu dengan akal bulusnya, Han Peng pun berusaha untuk mengelabui Xiaoyan. Dia pun mengatakan kalau api jantung laut telah diberikan kepada seseorang yang ia tidak ketahui, ucapnya. Mendengar ucapan dari Han Peng itu, di tempat yang lain, Xiaoyan pun tidak mempercayainya. Dia pun lalu menjentikan api surgawi di jarinya. Xiaoyan pun nampak kesal, apakah Anda yakin tidak mengetahuinya? Melihat Xiaoyan mengeluarkan api jantung hati, Han Peng pun nampak ketakutan. Lalu dia pun berkata, baiklah, aku akan menceritakan kepadamu. Lalu Han Peng pun menjelaskan kalau sebenarnya api jantung lautnya telah diserahkan kepada Penatua Mogu. Dia pun berkata kalau Penatua Mogu ini selain seorang dojun, dia juga seorang alkemis tingkat 8 dan jabatannya di sekte jiwa cukup tinggi. Han Peng pun menjelaskan sebenarnya Yao Chen dan Mogu itu mempunyai satu guru, namun entah kenapa Mogu dikeluarkan dari perguruan sehingga dia membenci Yao Chen. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya, Mogu berusaha untuk menghancurkan reputasi Yao Chen, termasuk menghasutku untuk membunuh guruku sendiri. Mendengar penjelasan dari Han Peng di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak geram. Mengapa aku tidak pernah mendengar kalau guruku telah berselisih dengan Mogu tua sialan ini, ucap Xiaoyan. Melihat ekspresi kemarahan Xiaoyan, Han Peng pun nampak ketakutan.
Lalu dia pun memohon kepada Xiaoyan agar mengampuninya. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun tidak menghiraukan Han Peng. Lalu dia pun menarik jiwa Han Peng ke dalam botol giok. Setelah memasukkan jiwa Han Peng ke dalam botol giok, Xiaoyan pun berkata, "Kamu punya niat jahat. Hasutan tidak lebih dari sekedar alasan," ucapnya. "Alangkah baiknya aku fokus untuk mendapatkan 10 besar dalam pil gathering agar mendapatkan 3000 api pembakaran," ucap Xiaoyan. Pada keesokan harinya, Xiaoyan pun bertemu Penatua Cheng, lalu dia pun memberikan salam kepadanya. Melihat itu, Penatua Cheng pun berkata, "Ya, Penatua Agung sudah lama menunggumu, mari ikut denganku untuk menemuinya." Dalam langkah keduanya, Penatua Cheng pun berkata, "Ya, Penatua Agung telah menjelaskan masalahmu dengan sekte sungai yang mendalam. Kalau begitu, aku akan menyelesaikan masalahmu itu," ucapnya. Rupanya Penatua Cheng sangat ketakutan kalau Xiaoyan akan membalas dendam kepada sekte sungai yang mendalam atas insiden itu. Lalu dia pun memohon kepada Xiaoyan agar tidak menjadi impulsif. Mendengar permohonan dari Penatua Cheng, Xiaoyan pun nampak canggung. Lalu dia pun berkata, "Penatua Cheng, tenanglah, aku tidak akan menjadi impulsif," ucapnya. Mendengar ucapan Xiaoyan, di sisi yang lain, Penatua Cheng pun nampak lega. Lalu dia pun mempersilakan Xiaoyan untuk mengikutinya. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya keduanya pun sampai di sebuah aula yang cukup luas. Di tengah aula yang cukup luas itu, Xiaoyan pun melihat kalau ada kolam air, lalu dia pun mengikuti jejak dari Penatua Cheng. Untuk sejenak, Xiaoyan pun mengamati keadaan di sekitarnya, lalu dia pun melangkah dan berdiri di samping Penatua Cheng. Penatua Cheng pun berkata, "Teman kecil Xiaoyan, kamu harus bersiap," ucapnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba seluruh kolam itu pun berubah di hadapan Xiaoyan. Dengan kekuatan Penatua Cheng, tiba-tiba kolam itu pun berubah sehingga Xiaoyan pun nampak kaget. Dalam keterkejutannya, Xiaoyan pun nampak fokus dan tidak berusaha untuk mengganggu Penatua Cheng. Dia pun berusaha untuk mengamati keadaan di sekitarnya. Namun tiba-tiba, ruang di tempat itu pun berubah seiring berjalannya waktu. Tanpa disadari Xiaoyan, dia telah dibawa ke sebuah dimensi yang lain. Tentu saja itu adalah pengalaman pertama Xiaoyan menuju menara pil yang sesungguhnya. Selang beberapa saat, akhirnya Penatua Cheng dan Xiaoyan pun sampai di sebuah tempat. Tempat yang didatangi oleh Xiaoyan itu penuh dengan kabut awan sehingga mengaburkan pandangannya. Namun tiba-tiba Xiaoyan pun nampak terkejut dengan apa yang dilihatnya. Melihat gelagat Xiaoyan, Penatua Cheng pun nampak tertawa. Lalu dia pun menunjukkan istana menara pil kepada Xiaoyan. Untuk sejenak, Xiaoyan pun nampak kaget dengan kemegahan istana pil yang ada di hadapannya. Sungguh sangat megah dan luar biasa. Xiaoyan pun membandingkan kalau menara pil ini jauh lebih tinggi daripada menara pil dari Papilun Petir Angin yang ia pernah datangi. Jika dipikir-pikir, menara pil Petir Angin tidak ada sebandingnya dengan menara pil tower yang ada di hadapannya ini. Diperkirakan bahwa ketinggian dari menara pil ini sampai menuju langit, gumam Xiaoyan. Setelah puas memandangi megahnya menara pil, lalu Penatua Cheng pun mengajak Xiaoyan agar bertemu dengan Penatua Agung Kongzi. Ketika mengikuti Penatua Cheng, Xiaoyan pun nampak mengamati keadaan di sekitarnya. Dia pun nampak kagum dengan dekorasi yang ada di menara pil itu. Selang beberapa saat, akhirnya Penatua Cheng pun menangkupkan kedua tangannya. "Penatua Agung, aku telah membawa Xiaoyan ke tempat ini," ucapnya. Di tempat yang lain, Suang Kongji pun mengalihkan pandangannya kepada Penatua Cheng dan Xiaoyan. Lalu dia pun memerintahkan Penatua Cheng agar segera meninggalkan tempat itu. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan dia dengan Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pun memberikan hormat kepada Suang Kongji. Suang Kongji pun berkata kepada Xiaoyan, "Yo Chen, orang itu punya penglihatan yang sangat bagus. Dia menemukan murid yang sangat berbakat." Di sisi yang lain, Xiaoyan pun nampak kaget. Lalu Suan Kongji pun menjelaskan kepada Xiaoyan kalau dirinya adalah teman baik dari Yao Chen, gurunya. Mendengar penjelasan dari Suan Kongji, di sisi yang lain, Xiaoyan pun nampak senang. Lalu dia pun memberikan salam kepada Suan Kongji. Setelah berbasa-basi sebentar, Suan Kongji pun mengajak Xiaoyan ke sebuah tempat. Lalu dia pun bertanya kepada Xiaoyan, "Aku melihat api surgawi tulang dingin ada pada tubuhmu. Apakah sesuatu telah terjadi kepada Yao Chen?" ucap Suan Kongji. Mendengar pertanyaan dari Suan Kongji, Xiaoyan pun menjawab kalau gurunya telah ditangkap oleh sekte jiwa. Mendengar penjelasan dari Xiaoyan kalau Yao Chen telah ditangkap oleh sekte jiwa, Suan Kongji pun hanya menghela napas. Lalu dia pun berkata, seperti yang diharapkan, jika Yao Chen tetap tinggal di menara pil, mungkin dia akan aman dan tidak akan ditangkap oleh sekte jiwa.
Namun sayang sekali dia orang yang bebas dan santai, tidak terikat oleh satu apapun. Mendengar penjelasan dari Suang Kongzi, Xian pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau gurunya ada hubungannya dengan menara pil yang sesungguhnya. Lalu Xian pun berkata kalau dirinya bertekad agar dapat menyelamatkan gurunya itu dari genggaman sekte jiwa. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Suang Kongzi pun berkata, tentu saja aku akan berusaha membantumu agar dapat membebaskan Yao Chen dari sekte jiwa. Di sela perkataannya itu, Suang Kongzi pun mengeluarkan sebuah kotak obat di hadapan Xiaoyan. Tentu saja, kotak obat yang dikeluarkan oleh Suang Kongzi itu membuat kaget Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Suang Kongzi akan memberikannya kepadanya. Melihat sejumlah bahan obat yang ada di hadapannya, Xian pun merasa senang, lalu dia pun meraih sejumlah bahan obat itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Selang beberapa saat, tiba-tiba kelompok Choying pun datang ke tempat itu, lalu mereka pun memberikan hormat kepada Suang Kongzi. Untuk sejenak, kelompok Choying pun nampak kaget dengan kemunculan sosok Xiaoyan di tempat itu. Choying pun berkata, "Hah, ini adalah Tuan Xiaoyan," ucapnya. Sementara itu di samping Choying, seorang pemuda pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. "Saudara Xiaoyan, namaku Songqing," ucap pemuda itu. Sementara itu di samping Songqing, Choying pun memperkenalkan Songqing sebagai ketua termuda di Menara Pil. Lalu dia pun menjelaskan kepada Xiaoyan kalau kemampuan alkemia dari Songqing tak jauh berbeda dari Xiaoyan. Sementara itu Suang Kongzi pun akhirnya angkat bicara kepada Xiaoyan dan yang lainnya. Dia pun mengatakan akan ada satu pertemuan dalam beberapa hari ini mengenai api surgawi 3000 pembakaran. Tentu saja ini menarik banyak kekuatan, termasuk istana jiwa. Mendengar Suang Kongzi menyebutkan istana jiwa membuat kelompok Choying pun menjadi terkejut. Lalu di sisi yang lain, Suang Kongzi pun menjelaskan alasannya mengumpulkan mereka semua di tempat itu karena alasan api surgawi tersebut. Api surgawi 3000 pembakaran ini sudah lama disegel di alam bintang, jadi kekuatannya semakin meningkat. Oleh karena itu, jangan sampai direbut oleh ahli dari sekte jiwa. Kalaupun api surgawi itu terlepas dari alam bintang, maka akan membawa bencana bagi seluruh kota Pil, ucapnya. Mendengar penjelasan Suang Kongzi, Xian pun bergumam dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari sekte jiwa. Sementara itu, di sisi yang lain, Choying pun berkata, kenapa tidak melarang sekte jiwa untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering ini? Mendengar pertanyaan dari Choying, Suang Kongzi pun menjelaskan, kalau di dataran tengah tidak ada batasan untuk semua alkemis bergabung dalam Pil Gathering yang diadakan oleh Menara Pil. Jadi tak terkecuali Istana Jiwa, ucapnya. Tentu saja berikan yang terbaik untuk Istana Pil dan cegah Istana Jiwa untuk memasuki 10 besar dalam Pil Gathering, ucap Suang Kongzi. Ucapan Suang Kongzi itu serempak membuat semangat dari kelompok Choying pun semakin meningkat untuk menghadapi kelompok dari sekte jiwa. Songqing pun berkata kalau dirinya akan bekerja sama dengan Choying, sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk Menara Pil. Lalu Suang Kongzi pun bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun menjawab, jangan khawatir, Istana Jiwa dan aku telah lama berseteru. Aku akan berusaha sekuat tenaga kali ini, ucapnya. Suang Kongzi yang melihat tekad dan keberanian dari kelompok Choying dan Xiaoyan pun merasa lega. Lalu setelah pembicaraan itu, kelompok Choying dan Xiaoyan pun bergegas untuk meninggalkan Suang Kongzi di Menara Pil. Setelah kepergian kelompok Choying dan Xiaoyan, kini tinggal Suang Kongzi sendirian di tempat itu. Lalu dia pun mengalihkan pandangannya ke suatu tempat. Selang beberapa saat, Suang Kongzi pun bergumam dalam hatinya. Dia pun mengingat teman lamanya yaitu Yao Chen. Dalam keluh kesahnya, Suang Kongzi pun berkata, Yao Chen tidak menyangka akan ada rasa saling menghina di antara kami. Dan sekarang harus diperluas ke murid masing-masing. Jadi kalau begitu, aku tidak tahu siapa yang akan menang dan kalah kali ini, ucapnya.